Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfia Afifah dengan nomor BP 181053249. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai subtema merancang situs web dan produksi output XML. Nah, bagaimana bahasannya? Yuk mari kita simak sama-sama. Sebelum berbicara lebih jauh, tentu kita harus mengetahui apa sih pengertian desain web itu. Desain adalah sebuah seni atau hasil karya manusia yang dapat memecahkan suatu masalah menjadi solusi dari suatu masalah. Kemudian web adalah fasilitas hiperteks yang mampu menyampaikan kombinasi suara, animasi, gambar, dan multimedia lainnya membentuk yang saling terkait satu dan yang lainnya. Jadi web design adalah sebuah seni dalam membuat halaman website terlihat lebih menarik dengan memadu padankan unsur gambar, animasi, teks, maupun video. Dalam proses pembuatan website itu sendiri, nantinya kita akan menemui banyak beberapa istilah dalam website seperti CSS, HTML, HTTP, GIF, dan istilah-istilah lainnya yang dapat teman-teman lihat di PowerPoint di sini di atas. Selanjutnya kita masuk pada panduan umum merancang situs web. Di sini ada 10 panduan umum dalam membuat website di dalam buku Tiley and Rosenblatt. Panduan pertama yaitu gunakan alat yang profesional. Maksudnya di sini kita dianjurkan untuk menggunakan perangkat lunak yang disebut web editor seperti Adobe Dreamweaver ataupun Microsoft Expression Web. Di sini kita bisa membuat website yang lebih menarik dan lebih efektif, namun tentu dengan harga yang sepadan. Alat profesional tentunya berbayar, kan? Kemudian panduan yang kedua yaitu studi situs web lainnya. Kita harus mencari situs web yang kita anggap menarik, lalu kita pelajari bagaimana fungsinya, bagaimana metode yang mereka gunakan, bagaimana letak dan konten dalam website itu. Kemudian kita tiru dengan membuat halaman prototype. Panduan yang ketiga yaitu menggunakan sumber yang dimiliki penawaran web. Maksudnya di sini adalah kita gunakan fasilitas yang digunakan yang disediakan oleh web itu. Kita cari informasi website apa yang memberikan petunjuk tentang desain, dan salah satunya itu kita bisa mencari itu di situs usage.com. Panduan yang keempat yaitu memeriksa situs web dari pandangan profesional desainer. Ketika kita terlihat merancang web secara profesional, tanyakan pada diri kita, apakah apa sih yang bekerja pada website ini, apa yang tidak bekerja dalam website ini, dan apa yang dicari pengguna, bagaimana cara pengguna menjalankan website kita, apakah mereka paham atau tidak. Panduan yang kelima yaitu gunakan alat yang sudah dipelajari. Panduan keenam, konsultasi dengan buku. Karena buku adalah jendela ilmu, tentu dalam membuat sebuah rancangan website, sesuatu yang dapat menambah keahlian kita adalah dengan membaca tentang artikel ataupun ilmu mengenai desain web itu sendiri. Poin yang ke-7 adalah melihat di beberapa contoh halaman web yang buruk. Kenapa? Dengan melihat halaman web yang buruk, tentu kita dapat mengkritik diri sendiri sehingga kita dapat menghindari kesalahan tersebut. Panduan ke-8 yaitu menciptakan templates dari kita sendiri. Website dapat dibuat dengan menggunakan CSS atau Cascading Style Sheet yang memungkinkan desainer untuk menentukan warna, ukuran font, jenis font, dan banyak atribut lainnya sesuai kriteria dan seleranya masing-masing. Kemudian panduan ke-9 yaitu gunakan plugin, audio, dan video karena sangat hemat.
Maksudnya gunakanlah audio, video, atau tambahan lainnya dengan menentukan komposisi yang tepat, ada layout yang tepat di dalamnya sehingga website itu lebih menarik bagi para pembaca. Kemudian pedoman yang ke-10 atau tips yang ke-10 adalah rencana ke depannya. Situs web yang baik memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada 10 hal. Yang pertama struktur, kemudian kandungan, teks, grafik, gaya presentasi, navigasi, dan juga metode promosi dari website itu sendiri. Struktur harus kita perhatikan, struktur apa yang akan kita gunakan, kemudian kandungan apa atau konten apa yang akan kita isi. Pada bagian teks juga sangat penting karena setiap halaman web harus memiliki judul, dan tempatkanlah kata-kata yang bermakna dalam kalimat pertama sehingga orang akan mudah untuk mengenali website kita. Poin selanjutnya yaitu grafik. Agar grafik yang kita ciptakan di dalam web itu terlihat efektif, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, gunakanlah salah satu format yang paling umum digunakan, yaitu JPEG atau GIF, agar semuanya dapat mengakses grafik tersebut. Kemudian buatlah latar belakang yang sederhana, buatlah beberapa grafis yang tampak profesional untuk digunakan pada halaman kita. Pertimbangkan gambar grafik tersebut berukuran kecil dan menggunakan tombol navigasi seperti kembali, top, next, dan juga navigasi lainnya yang diperlukan. Kemudian sertakan teks yang disebut title atribut untuk gambar dan gambar hotspot agar grafik kita bisa dikenali. Kemudian periksa situs web pada berbagai tampilan dan resolusi untuk mengetes apakah grafiknya tidak pecah atau beresolusi baik. Kemudian poin kelima yaitu gaya presentasi. Agar situs web kita terlihat lebih baik, ada beberapa daftar yang perlu kita ikuti untuk merancang gaya presentasi yang baik. Yang pertama, berikanlah tampilan entry atau yang biasa kita sebut homepage, halaman pertama, yang memperkenalkan kepada pengunjung bahwa itu adalah web kita. Kemudian usahakan jumlah grafis yang sewajar mungkin, gunakan font besar dan berwarna-warni, gunakan gambar yang menarik, dan tombol yang untuk link. Gunakan juga CSS untuk mengontrol format dan tata letak. Kemudian gunakan divisi ataupun gaya untuk meningkatkan layout. Gunakan gambar grafis yang sama pada beberapa halaman web. Ini bertujuan agar tidak membingungkan pengguna. Kemudian gunakan JavaScript untuk meningkatkan tata letak halaman web yang memiliki gambar yang berubah-ubah. Hindarilah penggunaan animasi suara elemen yang sangat berlebihan, karena itu membuat halaman web kita terlihat tidak efektif. Kemudian poin selanjutnya yaitu navigasi. Dalam navigasi ini, hal yang perlu kita pertanyakan adalah apakah menyenangkan bagi kita untuk mengikuti link di dalam website kita. Nah, ketika kita menemukan jawabannya iya, berarti navigasi ataupun hal-hal lainnya yang ada dalam web kita sudah baik. Karena apa? Karena ketika pengguna akan berpikir bahwa website kita ini baik, maka dia akan senang dan akan kembali kepada website untuk berkunjung di halaman website kita lagi. Poin terakhir yaitu promosi. Kita juga harus mempromosikan situs kita. Jangan berasumsi bahwa mesin pencari akan menemukan website kita, tapi harus kitalah yang mengoper bola. Caranya kita harus kirim situs kita ke beberapa search engine setiap beberapa bulan sekali. Jadi ada periodenya. Dari sumber lain juga kita temukan prinsip dasar dalam mendesain web. Prinsip dasar dalam mendesain web yang pertama adalah merumuskan tujuan membuat website berdasarkan isi maupun tujuan. Suatu website biasanya dapat digolongkan menjadi website marketing, website customer service, website e-commerce, atau website berupa berita. Jadi langkah pertama dalam membuat website adalah kita harus menentukan terlebih dahulu website apa yang akan kita buat, jenis website apa, marketing kah, customer service kah, atau berita kah.
Kemudian kita tentukan isi websitenya, apa konten yang akan kita isi. Lalu kita tentukan target pengunjungnya siapa. Kita tentukan struktur websitenya juga, agar website kita lebih terarah. Kemudian yang kedua yaitu tentang faktor estetika. Keindahan desain tampilan dari suatu website merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu website, selain faktor kecepatan loading tentunya. Contohnya, faktor estetika ini kita dapat memperhatikan kesamaan jenis font yang kita gunakan, warnanya apa, tombol navigasi atau menu-menu yang ada, kemudian tata letak dan layoutnya. Di sini kami tampilkan contoh layout website yang terlihat sangat cukup efektif karena tidak memberikan hal-hal yang berlebihan. Selanjutnya, faktor prinsip dalam mendesain web yaitu fokus. Kita harus fokus pada apa yang kita tentukan di awal, apa tujuan, apa informasi yang akan disampaikan di dalam website kita. Kemudian konsisten. Lalu kita akan beralih pada pembahasan tentang mempertahankan situs web. Sebagai pengembang web, kita mungkin juga diminta untuk menjaga dan memperbaharui situs web kita secara terus-menerus atau secara berkala, secara periodik. Ini adalah layanan yang dapat kita berikan dan pembayaran dapat kita sepakati selama proyek awal negosiasi kontrak dan proyek penganggaran. Maksudnya kita dapat memanfaatkan sebagai desainer web sebagai sebuah profesi yang cukup menjanjikan. Kemudian ada bahasan tentang membuat blog atau weblog. Blog ini bersifat informal dan pribadi. Jadi mereka sering membuat komentar ataupun umpan balik di dalam weblog. Mereka mudah untuk membuat, memperbarui, dan merancang perubahan setiap hari. Jadi weblog ini sangat bersifat pribadi dan biasanya isinya adalah komentar-komentar, umpan balik, dan bukanlah jarang sekali weblog itu berisi tentang ilmiah, hal-hal yang berbau ilmiah, sangat jarang sekali. Unsur-unsur yang ada di dalam weblog ini ada 9, yaitu ada permalink atau permanent link khusus untuk posting blog permanen. Permalink ini pertama-tama harus berubah. Kemudian ada judul, ada link utama yang menghubungkan pembaca ke topik diskusi, ada ringkasan opsional yang akan muncul setelah kita klik, kemudian ada blog teks atau komentar, ada sebuah gambar opsional, ada sebuah kutipan blog yang berisi kutipan atau bahan lain dari sumber lain yang memberikan kontribusi diskusi. Kemudian ada link untuk komentar, ada juga fitur perangkat lunak blog lain seperti kalender, form pencarian, dan fitur universal lainnya. Kemudian kita masuk pada bahasan output produksi XML. Output produksi bervariasi tergantung pada platform yang digunakan untuk memproduksinya. Ada yang hasilnya berupa HTML, ada yang berupa XML. Ada gaya bahasa, ada transformasi gaya bahasa extensible yang disingkat dengan XLLT, yaitu cara yang lebih kuat untuk mengubah dokumen XML. Mereka memungkinkan analis untuk memilih unsur-unsur dan memasukkan mereka ke halaman web atau media output yang lain. Salah satu teknik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu ada Ajax. Ajax ini adalah merupakan suatu teknik yang menggunakan JavaScript dan XML untuk mendapatkan sejumlah kecil data baik teks biasa ataupun XML dari server tanpa meninggalkan halaman web. Maka akan memungkinkan kita sebagai pengguna untuk memperbaharui konten dalam web tanpa memuat ulang atau reload. Ajax ini adalah salah satu metode yang sangat sering digunakan. Keuntungannya mengurangi penggunaan bandwidth dan meningkatkan kecepatan. Halaman web yang menggunakan Ajax memungkinkan untuk menampilkan lebih sedikit data pada halaman sehingga tampilannya tidak berantakan. Kemudian navigasi yang lebih mudah, tombol-tombolnya lebih simpel dan mudah dipahami pengguna.
Kemudian ketika pengguna mengambil data yang diperlukan untuk memberikan si Ajax, metode Ajax ini memberikan respon yang lebih cepat, waktu tangkap yang lebih baik, maka kinerja dan kecepatannya juga meningkat. Di sini ada beberapa contoh tampilan web yang menggunakan Ajax. Salah satunya biasa kita temui pada halaman awal untuk sign beberapa website. Mungkin sekian penyajian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.